I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay Yo bad. guys, apa kabar kalian? Semoga sehat dan sukses selalu ya. Sebelum kita mulai bahas filmnya, pastikan dulu kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video keren lainnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi dan tinggalkan like buat membantu channel ini berkembang terus. Cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me change. Rurouni Kenshin The Final ini rilis pada tahun 2021. Film ini jadi kelanjutan dari kisah Kenshin Himura, seorang samurai legendaris di era Meiji yang mencoba untuk hidup damai setelah masa lalu yang kelam. Di film ini Kenshin harus menghadapi musuhnya Enishi Yukishiro yang ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Secara keseluruhan Mimin cukup suka dengan film ini. Akting dari para aktornya termasuk Takeru Sato sebagai Kenshin cukup bagus dan berhasil menampilkan perasaan karakter dengan baik. Adegan-adegan pertarungan juga seru dan menghibur dengan koreografi yang keren dan visual yang menarik. Namun Mimin merasa ceritanya agak terburu-buru dan beberapa karakternya kurang mendapat eksplorasi yang memadai. Selain itu beberapa plot twistnya juga terasa sedikit terlalu dipaksakan dan terlalu banyak hal yang ingin dijelaskan dalam waktu yang singkat. Tapi secara keseluruhan, Mimin tetap merekomendasikan film ini untuk para penggemar anime dan manga Rurouni Kenshin atau bagi yang suka dengan film-film samurai action. Jadi kalau kamu lagi gabut dan butuh hiburan, bisa nonton film ini deh. Yuk semongko. Can't take that away. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Nah, kali ini film yang kita bahas dimulai dari tahun 1879 di stasiun kereta api Yokohama, Jepang. Di sana ada komandan polisi Jepang yang bernama Saito Hajime lagi berusaha menangkap si bos mafia Cina bernama Enishi Yukishiro. Ternyata si Enishi ini udah lama berdagang senjata ilegal ke Jepang dan juga dituduh jadi mafia yang ngeluarin kapal perang ke penjahat elit Jepang, Makoto Shishio, mantan Batosai yang udah pernah berduel dengan Kenshin di film sebelumnya, juga disebut-sebut terkait kasus ini. Maka dari itu, pihak berwenang Jepang memerintahkan Saito dan polisi lainnya buat menangkap Enishi dan memeriksa lebih lanjut. Nah, si Enishi ini nyerang polisi yang coba nangkep dia. Terus nanya-nanya soal Batosai, si samurai legendaris yang punya bekas luka di wajahnya. Tapi Saito nggak mau jawab. Akhirnya Enishi kabur dari kereta dan bikin kekacauan di stasiun. Dia malah kembali masuk kereta buat bunuh beberapa petugas polisi. Beruntungnya pasukan Saito berhasil mengepung Enishi di salah satu kereta. Jadi dia nggak punya pilihan selain menyerah ke polisi Jepang. Keanehan terjadi ketika otoritas Jepang menyerahkan Enishi ke otoritas Cina. Tapi malah dikasih ampun sama konsulat Cina demi menjaga perdamaian antar negara. 劳您大驾了，谢谢你了。走吧。 Nah, setelah diusut lebih lanjut, ternyata Enishi ini merupakan bos mafia terbesar dan terpengaruh di Cina, dan bahkan punya dukungan politik di pemerintahan. Jadi nggak heran sih kalau pemerintah Cina biarin dia jalan-jalan dan nggak ditindak meski udah jelas-jelas ngelakuin perdagangan senjata ilegal. Di sisi lain, Kenshin sama Kaoru lagi enjoynya menjalani hidup damai setelah berhasil mengalahkan Makoto Shishio.
Mereka lalu jalan-jalan sama Sanosuke dan Yahiko, terus dinner di warung makan yang jadi langganan mereka. Tapi kejadian gak terduga datang pas mereka baru keluar dari kedai. Enishi sama anak buahnya meledakkan kedai tersebut sampai terbakar habis. Belum diketahui nih alasan Enishi ngelakuin semua itu. Tapi kabarnya dia punya dendam pribadi ke Kenshin. Malam itu petugas polisi ngajak Kenshin untuk selidiki bukit yang dicurigai jadi tempat Enishi dan kelompoknya siapin semua bahan peledak buat serangannya. Nah, sayangnya nggak ada bukti apa-apa di situ. Cuma kertas yang isinya pesan penghakiman manusia. Terus setelah lihat pesan itu, Kenshin langsung ngingetin kepala polisi kalau itu adalah pesan yang biasa dipakai samurai atau batosai buat pembenaran pembantaian mereka. Pas balik ke dojo tempat dia dan Kaoru tinggal, dia masih kepikiran siapa yang mungkin jadi pelaku serangan di restoran tadi. Di sisi lain, Megumi dan Sanosuke baru aja merawat para korban dari ledakan malam itu. Terus Sanosuke tanya ke Megumi soal bekas luka di wajah Kenshin yang udah bertahun-tahun tapi masih nggak hilang-hilang. Katanya sih, luka itu cuma bisa hilang kalau rasa marahnya udah hilang total dari samurai yang punya luka itu. Lalu malam berikutnya, Kenshin dan Sanosuke lagi ngobrol di depan dojo Kamiya. Terus ada anggota polisi dojo yang tiba-tiba datang kondisi penuh luka dan bilang kalau dojo mereka diserang. Banyak yang meninggal guys. Karena itu, Kenshin sama Sanosuke langsung menuju lokasi penyerangan buat nolongin anggota dojo lainnya. Di tengah jalan, ada kabar kalau rumah kepala polisi juga diserang. Jadi Kenshin pergi ke rumah kepala polisi dan Sanosuke ke dojo polisi. Pas di rumah kepala polisi, Kenshin ketemu sama anak buah Enishi bernama Hiyoko yang lagi nyerang anggota keluarga kepala polisi. Tentu aja Kenshin langsung beraksi dan melawan Hiyoko. Pertarungan antara Kenshin dan Hiyoko super sengit dan brutal guys. Hiyoko punya 2 pedang sabit dan Kenshin cuma pakai 1 pedang, tapi masih bisa unggul. Sampai-sampai Kenshin berhasil memojokkannya dan melucuti pedang sabitnya Hiyoko. Tapi Hiyoko masih bisa melakukan serangan balik pakai pisau lempar atau kunainya. Akhirnya Kenshin berhasil mengalahkan Hiyoko, tapi Hiyoko nggak mau kalah begitu aja. Dia meledakkan dirinya sendiri dan bikin seluruh tempat terbakar. Melihat itu, Kenshin merasa bersalah dan ngerasa kalau upaya balas dendam seseorang terhadapnya bisa bikin orang lain menderita. Sedangkan di sisi lain, Sanosuke harus menelan kenyataan yang sangat pahit saat mengetahui bahwa anak buah Enishi udah ngebantai semua anggota dojo polisi dan gak ada satu orang pun yang bisa dia selamatkan. Guys, keesokan harinya Kenshin kebetulan ketemu sama Enishi. Dan si Enishi ini bilang kalau dia itu adiknya si gadis yang Kenshin bunuh 14 tahun yang lalu. Terus Enishi cerita kalau dia sengaja pindah ke Shanghai dan bikin organisasi mafia biar dia bisa balas dendam pada Kenshin. Tapi dia nggak mau bunuh Kenshin secara langsung, malah bakal menyakiti orang-orang di sekitarnya. Terus setelah tahu tujuan Enishi, Kenshin jadi semakin resah karena bayangin orang-orang yang dia sayang bisa-bisa terluka satu persatu.
Di sisi lain, otoritas pemerintah Jepang lagi memerintahkan polisi Jepang buat memperketat keamanan mereka setelah serangan yang bikin banyak orang meninggal itu. Sementara itu, di markas NEC, ada politikus Cina bernama Heising yang datang buat tanya-tanya soal kesepakatan mereka. NEC sebelumnya janji bakal serahkan organisasinya ke Heising setelah dia berhasil balas dendam. Pas Heising pergi, NEC jadi ingat masa lalu di mana dia coba meyakinkan kakak perempuannya Tomoe buat ninggalin Kenshin karena dia anggap Kenshin adalah orang yang sudah mencuri kebahagiaannya dan super berbahaya. Besoknya Kenshin putusin buat ngasih tahu Kaoru sama teman-temannya kalau serangan baru-baru ini tuh cuma usaha NEC buat balas dendam atas apa yang Kenshin lakuin ke Tomoe, istri Kenshin yang sudah meninggal gara-gara pedang Kenshin sendiri. Ternyata Tomoe itu adalah cewek yang dulu pernah bikin luka di pipi Kenshin sebelum dia meninggal 14 tahun yang lalu. Mereka kenalan pas Kenshin lagi nyelamatin Tomoe dari gangguan para preman di warung makan. Tomoe yang waktu itu nggak punya tempat tinggal, memutuskan untuk numpang tinggal sama Kenshin, yang saat itu adalah seorang batosai dari kelompok pemberontak. Lama-lama Kenshin jatuh cinta sama Tomoe dan pengen selalu bikin dia bahagia. Tapi Tomoe sebenarnya mendeketin Kenshin buat balas dendam atas kematian tunangannya yang dibunuh sama Kenshin. Tapi seiring waktu, Tomoe malah jadi ngerasa nyaman sama Kenshin dan gak lanjutin niat balas dendamnya. Akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Tapi sebelum Tomoe pergi buat terakhir kalinya, dia lukain pipi Kenshin biar dia inget janjinya buat gak pernah ngebunuh orang lagi setelah era perdamaian tercapai. Nah, waktu itulah NEC ngesaksikan kematian kakaknya Tomoe dan nganggep kalau Kenshin sengaja bunuh dia. Jadi, itulah kenapa NEC mau balas dendam ke Kenshin dan segala cara dia lakuin buat ngelakuin itu. Sanosuke dan teman-teman lainnya nggak tahu harus ngapain buat menghentikan NEC. Sedangkan Kaoru yang udah ngerasain perasaan Kenshin merasa sedih banget karena Kenshin ternyata pernah cinta sama cewek lain. Dia mikir kalau Kenshin gak bakal pernah bisa ngebuka hatinya buat cewek lain atau cinta sama cewek lain sama tulusnya kayak dia cinta sama Tomoe. Megumi nyoba buat meyakinkan Kaoru kalau dia masih bisa cinta sama Kenshin dan mendukung dia sepenuh hati. Akhirnya Kaoru pergi nyari Kenshin buat ngajakin dia tinggal bareng dan nyari solusi buat masalah ini bersama-sama. Dia sadar kalau Kenshin mau ninggalin mereka semua karena nggak mau nyakitin mereka atau orang-orang di sekitarnya. Guys, di markas NEC ada samurai bernama Chou yang dulunya adalah bawahan Makoto Shishio. Dia datang ke sana dengan tujuan mencuri koleksi pedang NEC. Tapi apa daya usahanya digagalkan. Ternyata si Chou sekarang udah kerja di pemerintah Jepang setelah kalah dari Kenshin dalam pertarungan sebelumnya. Terus malam itu dia ngotot nantang NEC buat duel 1 lawan 1 karena nggak terima dengan hinaan NEC yang mengungkit-ungkit kekalahan dia waktu lawan Kenshin dulu. Kembali ke dojo Kamiya, ada Misao nih yang ketemu Kaoru dan kasih buku catatan Tomoe yang isinya kisah cinta Kenshin di masa lalu. Misao datang ke dojo bareng Aoshi, samurai yang kepengen banget jadi batosai dan nantangin Kenshin. Tapi sayangnya di film sebelumnya dia gagal menang. Misao dan Aoshi ini dulunya kerja buat Oni Wabansu, sebuah organisasi pengintai rahasia. Misao bilang dapat buku itu dari temennya yang deket banget sama Tomoe. Terus temennya itu minta tolong Misao buat kasihin buku itu ke Kenshin.
Menjelang malam, Enishi dan anak buahnya mulai mengacaukan situasi di seluruh kota Kyoto dengan menyebarkan kertas bertuliskan penghakiman manusia. Baru saja mereka menyebar pesan tersebut, pasukan Enishi mulai menyerang beberapa titik di kota dengan kejam. Bahkan, anak buah Enishi yang bernama Kujiranami menggunakan senjata peledak yang mirip meriam untuk meledakkan beberapa bangunan yang tidak berdosa. Tidak terima dengan kejadian tersebut, Kenshin yang melihat langsung tindakan kejam tersebut memutuskan untuk menghentikan Kujiranami dan pertarungan tak terhindarkan pun dimulai. Beruntung, Kenshin berhasil menang melawan Kujiranami dan merusak senjata canggihnya. Di sisi lain, Aoshi dan Misao juga berhadapan dengan anak buah Enishi lain bernama Mungyoi. Tapi sayangnya, Mungyoi kabur dan bikin ledakan besar yang bikin Aoshi jadi terluka parah setelah berusaha protek warga sipil di sekitarnya. Di dojo Kamiya, tiba-tiba muncul Enishi dengan membawa mayat Chou yang udah kalah. Ngelihat itu, Sanosuke langsung melawan Enishi buat ngelindungin Kaoru dan yang lainnya. Tapi sayangnya, Enishi jauh lebih jago daripada Sanosuke, jadi dengan mudah dia berhasil ngebanting Sanosuke. Gak lama kemudian, Kenshin yang berhasil mengalahkan anak buah Enishi langsung lari ke dojo Kamiya buat pastiin teman-temannya baik-baik aja. Sayangnya waktu Kenshin sampai di dojo, dia nemuin Sanosuke tergeletak dan tak berdaya dengan luka parah yang didapat dari serangan Enishi. Sanosuke yang udah parah banget ngasih tahu ke Kenshin kalau Enishi udah bawa Kaoru kabur dari tempat itu. Beruntungnya Kenshin nemuin petunjuk tentang lokasi Kaoru dari kertas yang ada di mulut Chou yang udah mati. Besoknya, Saito sama tim polisi mulai evakuasi warga yang terluka dari serangan pasukan Enishi semalam. Banyak bangunan yang tak berdosa runtuh dan terbakar habis, dan banyak penduduk kota jadi korban dari serangan itu. Di sisi lain, waktu Kaoru bangun tidur, dia merasa kaget karena dia nemuin dirinya berada di sebuah rumah yang aneh dan langsung berusaha kabur dari situ. Tapi, dia nggak bisa pergi dari tempat itu karena rumahnya berada di pulau kecil yang sepi dan nggak berpenghuni. Gak lama kemudian, Enishi datengin Kaoru mau ngebunuh dia gara-gara nyebut nama Tomoe. Tapi tiba-tiba ada suara dalam hatinya yang bilang jangan. Jadi Enishi nggak jadi ngebunuh Kaoru. Sementara itu, Kenshin yang masih ada di dojo Kamiya memutuskan untuk cari Kaoru yang diculik. Besoknya Enishi kasih organisasi mafianya ke Heishin karena mau balas dendam. Tapi Heishin curiga kalau Enishi kasih semudah itu karena polisi udah tahu tempat persembunyian Enishi.
Enishi marah dan usir Heishin dan anak buahnya. 一刻内に消えろ。お前は俺が万が一でも負けると思っているの。 Heishin yang baru aja keluar dari tempat Enishi menyatakan kalau ia berencana buat bunuh Kenshin terus Enishi. Dia pengen organisasi mafianya jadi besar dan punya pengaruh buat bisa jadi pimpinan mafia Jepang. Karena Kenshin dianggap samurai terkuat, Heishin mau bunuh dia biar rencananya bisa berjalan. Malam itu, Kenshin pergi sendiri ke markas Enishi dan bertarung sendirian melawan ratusan anak buah Enishi. Untungnya Misao dan teman-temannya datang bantu dan Saito sama Shinsengumi juga datang. 隠密を庭番所お頭。操だ。俺は俺の仕事。 Sementara mereka berantem, Kenshin cari Kaoru buat selamatkan dia dari Enishi. Di markas Enishi, Heishin dan anak buahnya siap mengepung Kenshin dan mau bunuh dia. Heishin bahkan sewa Sojiro Seta buat bunuh Kenshin dan Enishi. さあ10本刀すやれ2人とも殺せ刀を抜くのは久しぶりだけど Tapi ternyata Sojiro malah nolongin Kenshin dan mengalahkan anak buah Heishin. Akhirnya Kenshin bisa mengalahkan semua anak buah Heishin dan Sojiro minta Kenshin pergi selamatkan Kaoru, sementara dia hadepin musuh tersisa sendirian. Sekarang Kenshin dan Enishi lagi siap-siap ngadu pedang. Kenshin udah ngerti kenapa Enishi pengen balas dendam ke dia, dan dia minta Enishi jangan libatkan orang-orang di sekitarnya. Terus battle epic pun dimulai. Kenshin awalnya sukses nguasain pertarungan sampai dia bisa patahin satu pedang Enishi. Tapi setelah Enishi ambil pedang yang lain, dia jadi lebih agresif dan pengen bunuh Kenshin habis-habisan. Di tengah pertarungan, Enishi bilang kalau dosa si pembunuh cuma bisa ditebus dengan mati. Jadi dia minta Kenshin bunuh diri aja. Tapi Kenshin nolak karena buat dia cara memperbaiki kesalahannya itu dengan melindungi orang-orang di sekitarnya. Apalagi yang dia sayang. Setelah sekian lama bertarung, Kenshin akhirnya bisa serang balik Enishi beberapa kali. Tapi tanpa diduga Enishi yang dikuasai amarah berhasil nusuk pisau ke tubuh Kenshin. Anehnya, Kenshin malah ngeliat aja tanpa ngebela diri. Beberapa detik setelah ditusuk, Kenshin ngeliat ke mata Enishi dan minta maaf. Tiba-tiba Heishin datang dan mau nembak mereka berdua. Tapi Kaoru langsung berlari dan nahan si Heishin. Pas Heishin mau nembak Kaoru, Enishi malah lindungin dia dan kena tembak. Dia kesel sama Heishin karena gangguin pertarungannya. Terus dia nampar-nampar Heishin dan mau bunuh dia. Kenshin menghampiri dan bilang makasih ke Enishi karena udah selamatkan Kaoru. Ternyata Enishi lindungin Kaoru karena lihat kakak perempuannya di dalam diri Kaoru. Setelah itu Enishi nangis dan teringat sama kakaknya Tomoe. Beberapa hari kemudian, Enishi ditangkap polisi Jepang dan dipenjara. Di penjara dia dapat kiriman surat sama buku catatan Tomoe. Tomoe bilang kalau dia udah ninggalin niat balas dendam dan lebih milih cinta sama Kenshin. Meskipun Kenshin udah bunuh banyak orang, Tomoe percaya dia bisa bawa perdamaian buat negara mereka. Tomoe bahkan rela mati buat lindungin Kenshin karena dia pikir Kenshin bisa bawa era baru buat negara. Setelah tahu semua itu, Enishi nangis dan nyesel udah ngambil banyak nyawa. Setelah semuanya selesai, Kenshin dan Kaoru ke makam Tomoe buat kasih penghormatan terakhir dan bilang makasih udah bantu bawa perdamaian ke negara.
Pesan moralnya sih, kadang-kadang butuh pengorbanan besar buat capai tujuan yang lebih gede dan bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa subscribe buat nonton video keren lainnya ya, aktifin notifnya biar nggak ketinggalan update. Dan jangan lupa kasih jempol buat dukung channel ini terus berkembang. Thanks udah nonton, see you next time, bye-bye.